Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dalam teks ini ditegaskan perintah untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mengantar kepada kasih akan Tuhan. Adalah menarik di sini bahwa mengasihi disejajarkan dengan beribadah. Beribadah berasal dari bahasa Ibrani abad untuk menunjukkan hubungan Israel dengan Tuhan Allah. Akan tetapi kata abad selalu mempunyai latar belakang makna yang lebih luas juga. Di Ulangan 28 ayat 47 kata abad diterjemahkan menjadi hamba kepada Tuhan. Seorang hamba memusatkan segenap potensinya demi kepentingan Tuhan serta berusaha mengindahkan tiap-tiap petunjuk demi pelaksanaan kehendak Tuhan. Dalam perikop Ulangan pasal 10 ayat 12-22 memperdengarkan nada eksklusivisme seperti sering kedengaran sepanjang kitab Ulangan. Hanya kamulah yang Tuhan pilih dari segala bangsa. Peringatan ini lebih sempit dibandingkan dengan teologia abad ke-10 sebelum Masehi sebagaimana tercermin dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Tuhan memilih keluarga Abraham supaya melalui mereka pengenalan akan Tuhan makin meluas sampai akhirnya meliputi kembali segala bangsa yang berada di permukaan bumi. Di perikop ini terdapat beberapa bayang-bayang dari keuniversilan itu. Tetap ada kesadaran bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Segala bangsa berada di dalam kekuasaannya. Dialah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Namun harus diakui bahwa dibandingkan dengan pandangan abad ke-10 itu, teologi mazhab Ulangan memang lebih sempit. Mengapa terjadi demikian? Terutama rupanya karena perubahan keadaan politik. Suasana abad ke-10 sebelum Masehi yakni zaman Daud Salomo bercirikan kemakmuran, optimisme, ekspansi. Maka dalam suasana demikian, orang beriman mudah membayangkan bahwa seluruh dunia akan segera takluk kepada Tuhannya. Lain soalnya pada abad ke-7 sampai ke-6, zaman mazhab Ulangan. Pada zaman itu umat Israel diancam dan dimusnahkan oleh kerajaan-kerajaan raksasa yang mengelilinginya. Maka dalam suasana demikian, harapan yang realistis tidak memandang hal-hal yang muluk, agung dan universal, melainkan membatasi diri pada tekanan bahwa umat pilihan itu tidak boleh kehilangan ciri identitasnya. Masa depan yang lebih jauh ada di tangan kebijaksanaan Tuhan. Cita-cita dan tanggung jawab umat pada zaman krisis ialah bahwa mereka harus mempertahankan imannya di tengah-tengah kegoncangan, serta menjadi taat kepada firman Tuhan menurut penerapan firman pada zaman kontemporer itu. Suasana zaman memang mewarnai ketaatan gereja. Kita sebagai umat modern dipanggil untuk menyusun dan mempertahankan harapan-harapan yang realistis pada zaman kita. Masa depan jarak jauh ada di tangan Tuhan. Ketaatan kita harus berakar dalam keadaan aktual yang kita hadapi sekarang ini. Maka yang terutama ialah tetap takut akan Tuhan. Amin, kita kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang Engkau tunjukkan, mengasihi dan beribadah kepada-Mu.
Mampukanlah kami mempedomani firman-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk segala tugas, pekerjaan maupun pelayanan, serta pembelajaran kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Sertailah kerabat, keluarga kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun. Ampunilah kami dari segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.